Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yeni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bu Yeni. Ya Pak, selamat sore Pak. Mungkin sebelum kita melakukan coaching, yang disampaikan ada cerita atau ada masalah yang ingin disampaikan kepada saya. Mungkin terlebih dahulu ada lebih baiknya kita relax sejenak ya mungkin Bu Yeni ya. Relax sejenak dengan mengambil nafas dalam-dalam, lalu dikeluarkan perlahan-lahan. Mungkin dicoba, mungkin bisa sambil memejamkan mata, tapi jangan sampai tertidur ya Bu Yeni ya. Ya baik Pak. Ya, mungkin kita coba. Oke Bu Yeni, mungkin sudah rileks Bu Yeni ya. Rileks ya, Sudah Pak. santai. Ya, kita ini tentu agar semuanya nanti bisa berjalan sesuai kita dalam keadaan rileks dan santai. Ya, terus gimana kabarnya Bu Yeni, sehat? Alhamdulillah Pak, hari ini sehat, cuman ya saya ada sedikit permasalahan yang membuat perasaan saya jadi kurang enak. Kalau secara fisik alhamdulillah Pak, hari ini saya sehat. Ya, oke. Bapak ada waktu Pak? Alhamdulillah, ini sengaja diluangkan untuk cerita Bu Yeni pada sore hari ini. Baik Bu Yeni, kira-kira nih Bu Yeni sore ini ingin bercerita apa? Jadi begini Pak, saya ini sekarang lagi bingung dalam menghadapi murid-murid saya di kelas. Jadi beberapa kali pertemuan inilah Pak, setiap saya masuk kelas itu, saya merasa murid saya tidak serius dalam belajarnya. Seperti mereka meribut, berbicara di belakang ya. Terkadang di tengah waktu saya mengajar tuh kebetulan saya mendapatkan panggilan dari kepala sekolah atau wakil mengenai tugas tambahan saya. Nah, jadi ketika saya kembali itu, nah mereka meribut kembali gitu. Itu yang membuat saya lagi bingung sekarang ini, Pak. Oke baik, berarti masalah yang sedang Bu Yeni hadapi sekarang itu terkait siswanya yang mungkin tidak bisa fokus. Mereka suka meribut di dalam kelas. Di saat Bu Yeni itu mendapat panggilan, ditinggalkan anak-anak tersebut, lalu mereka tidak fokus dalam mengikuti pelajaran setelah Bu Yeni kembali. Mungkin itu permasalahannya Bu Yeni ya. Mungkin kira-kira Bu Iya. Yeni apa kira-kira tujuan yang ingin dengan coaching kita pada sore hari ini, kira-kira tujuan yang ingin Bu Yeni capai itu apa Bu Yeni? Ya dari obrolan kita hari ini Pak, saya ingin sekali untuk mendapatkan ide agar saya ini mampu mengelola kelas dan menjalankan tugas pokok utama saya, yaitu mengajar di kelas, gitu. Berarti ingin mendapatkan ide Bu Yeni ya untuk mampu mengelola kelas dengan baik dan bisa melaksanakan tugas pokoknya dengan baik, itu kesimpulannya Bu Yeni ya. Iya, betul sekali. Iya, baik Bu Yeni. Kira-kira nih Bu Yeni, kan Bu Yeni tadi mempunyai tujuan ya untuk mendapatkan ide agar Bu Yeni itu mampu mengelola kelas dengan baik gitu ya Bu Yeni ya. Iya, Kira-kira betul sekali Pak. iya, kira-kira nih Bu Yeni kalau kalau saya boleh tahu rintangan Bu Yeni yang sedang Bu Yeni hadapi sekarang terkait masalah
murid-murid yang kurang fokus tersebut, kira-kira rintangan atau halangan yang sedang Bu ini hadapi itu apa? Iya, Pak. Jadi, kendala yang sedang saya hadapi itu, contohnya seperti murid-murid saya ini ketika saya menjelaskan materi, itu dia lebih tertarik mengobrol dengan, teman sebangkunya. Kemudian seringkali ketika saya mengajar itu, saya mendapatkan panggilan, entah itu dari kepala sekolah, entah itu dari Iya, wakil ya, terkait juga dengan, saya yang diamanahkan dengan, tugas tambahan saya, beberapa tugas tambahan terkadang ditelepon untuk masalah, tugas tambahan sebagai bendahara BOS, terkadang ditelepon terkait dengan tugas saya sebagai wali kelas juga ketika anak-anak saya bermasalah. Nah, jadi saya itu terkadang terpaksa meninggalkan kelas ini dan, ketika saya kembali lagi ke kelas itu, nah itu anak-anak itu biasanya sudah meribut kembali, Pak. Jadi butuh waktu lagi bagi saya untuk membuat anak-anak itu fokus gitu. Selain itu, iya, jam mengajar saya ini rata-rata itu waktunya pada jam yang kurang kondusif. Nah, di mana iya, itu rentangan waktunya itu dari jam 12 sampai jam 4 kan kami pulang. Nah, jadi kadang anak-anak itu kalau sudah di waktu itu kan mereka sudah kelelahan, untuk fokus pun kan susah gitu, Pak. Jadi sering kali terganggu juga dengan cuaca kita ya ya, Pak, ya, maklum kita, berada di apa, Pariaman ini juga kondisinya kalau udah siang hari tuh terik matahari, anak tuh udah kipas-kipas jadi fokusnya udah kurang gitu, Pak. biar ya Bu ya. Oke, Mhm. baik. Berarti kalau saya menangkap dari cerita Bu Yeni tadi, terkait masalah Bu Yeni itu mengajarnya dalam waktu-waktu yang tidak, apa namanya itu, yang tidak bersahabat juga dari siang sampai sore, dan Mhm. juga tadi Bu Yeni mengatakan bahwa ada panggilan-panggilan mendadak, entah itu bendahara atau segala atau dari wakil atau segala macamnya. Ini kalau saya melihat ini tentu dilema ya, dilema bagi Bu Yeni. Satu sisi kita harus memposisikan diri sebagai mengajar mengajar di lokal. Di satu sisi kita tidak bisa minta juga panggilan yang datang dari apa nama itu, dari pihak lain gitu, baik dari wakil atau dari bendahara segala macamnya. Baik Bu Yani, mungkin, pertanyaan saya selanjutnya, kalau Bu Yani kira-kira, apa namanya tuh, eee, idealnya yang Bu Yani harapkan itu seperti apa Bu Yan? Saya pribadi tentu berharap ya, Pak, ya, murid-murid ini dapat mengikuti proses pembelajaran itu dengan fokus lah hendaknya gitu. Karena kan kita dalam 1 minggu itu hanya 1 kali pertemuan. Nah, apalagi JP-nya juga cuma 2 jam pelajaran. Nah, jadi, saya inginnya anak-anak itu fokus ketika saya menjelaskan. Kemudian mereka tidak mudah terpengaruh dengan, temannya, mungkin temannya sedang usil gitu kan, Pak. Nah, jadi idealnya ya itulah saya ingin anak saya ini fokus dalam pembelajaran, kemudian terhadap diri saya sendiri, saya ingin, harus maksimal lah dalam melaksanakan tugas pokok saya yaitu mengajar di kelas ini, Pak. Oke, 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 terima kasih Bu Yani. Kira-kira dari yang Ibu Yani sampaikan tadi, dari masalah-masalah posisi idealnya telah Bu Yani sampaikan. Eee, dari kalau saya melihat, kalau Bu Yani melihat sendiri, kira-kira solusi yang tergambar atau yang terbayang oleh Bu Yani sekarang itu apa? Eee, ya ini sebenarnya saya masih pikir-pikir juga ya, Pak, ya, Iya, mungkin terkait dengan anak yang kurang fokus ini, iya, yang tergambar oleh saya ingin cari lebih, banyak model-model pembelajaran sehingga mungkin ketika saya mengajar nanti model pembelajaran yang saya terapkan dari pertemuan ke pertemuan berikutnya itu mungkin akan lebih bervariatif. Jadi, tidak monoton seperti biasanya ya, Pak, ya. Kemudian, istilahnya saya ingin juga, apa namanya, mencarilah media-media pembelajaran yang lebih menarik lagi supaya, anak-anak ini tertarik tertarik mendengarkan penjelasan saya, kemudian tertarik untuk bisa fokus belajar dengan saya, Pak. oke, baik Bu Yani. Kira-kira dari banyak disampaikan, dari strategi atau model-model pembelajaran yang disampaikan, kira-kira yang telah Ibu Yani lakukan, yang telah Bu Yani lakukan itu apa Bu ya?
sebelumnya tuh biasanya saya melakukan pendekatan secara pribadi, Pak. Iya. Mungkin ketika ada anak yang mengobrol di belakang, saya hampiri, kemudian saya tanyakan, saya motivasi dia untuk bisa kembali fokus dalam belajar. Kemudian saya selingi juga lah Pak, ada beberapa kali pertemuan dengan ice breaking supaya mereka bisa fokus lagi. Itu baru yang pernah saya cobakan gitu Pak. Oke oke, dengan melalui pendekatan ya Bu Yani dan dengan melakukan ice breaking ya Bu Yani ya, Iya. dalam tadi kan Bu Yani, menyampaikan ada ingin, mencari model-model atau apa namanya tadi itu, sejenis, Media. teori ya media-media baru yang ingin Bu Yani kira-kira ada yang lain Bu Yani yang ingin Bu Yani apa nama itu, yang ingin Yani rencanakan ke depannya gitu, solusinya gitu Bu Yani? Oh, yang terfikirkan oleh saya mungkin ini Pak, seharusnya saya lebih memanajemen waktu lagi lah Pak, ketika misalnya Iya. saya dapat panggilan gitu kan, dari kepala sekolah, entah itu dari wakil gitu kan, Iya. saya mencoba untuk, mengkomunikasikan dengan, atasan tersebut bahwa saya saat ini sedang mengajar. Jadi mungkin jika tidak terlalu mendesak akan saya penuhi nanti panggilannya setelah saya mengajar ini, gitu. Kemudian mungkin terkait dengan jam belajar saya yang, ada di waktu-waktu yang kurang kondusif ya, misalnya kalau cuaca lagi panas itu Pak, mungkin saya, seharusnya lebih, apa namanya, lebih, menyesuaikan lah Pak. Jadi kan kami di sekolah ini ada taman juga, mungkin bisa saya kondisikan nanti itu. Sebelumnya saya belum pernah mencoba mencoba ini karena takut kan tidak bisa mengontrol anak, tapi ya saya rasa saya perlu mencoba cara ini. Oke oke oke, terima kasih Bu Yani. Eee eee, itu kira-kira itu kapan bisa Bu Yani terapkan yang Ibu Yani sampaikan barusan itu? Kira-kira itu kapan waktu kapan kira-kira ke depannya bisa ya Bu Yani, lakukan? Sepertinya dalam beberapa hari ke depan ini Pak, saya akan mencoba untuk, mencari lebih dalam gitu kan model-model pembelajaran, yang bervariatif, kemudian, mempelajari juga media-media pembelajaran yang menarik. Jadi mungkin dalam waktu 1 minggu inilah saya akan berusaha, apa istilahnya, memperdalami ilmu saya, juga meningkatkan kompetensi saya, dan kalau untuk, apa namanya, istilahnya membawa anak belajar di taman dan melihat kondisi yang ada, itu bisa mungkin segera gitu, Pak, melihat tergantung situasinya nanti. Oke, baik Bu Yani ya. Berarti dalam, beberapa hari ke depan itu akan dilaksanakan ya Bu Yani ya, apa target-target yang Bu Yani sampaikan tadi. Nah kira-kira Iya, Bu Pak, Yani insya Allah. pertanyaan terakhir juga Bu Yani, apa komitmen Bu Yani terkait, masalah-masalah yang Bu Yani sampaikan tadi? Dari apa namanya itu, dari solusi-solusi yang Bu Yani sampaikan tadi, apa, kira-kira komitmen Bu Yani terkait apa yang solusi yang telah Bu Yani sampaikan tadi? Ya, dari pembicaraan kita ini Pak, saya akan berkomitmen, terlebih dahulu untuk meningkatkan kompetensi pedagogik saya dalam mengelola kelas. Nah, kemudian mungkin saya akan berkomitmen juga, menambah wawasan saya, entah itu dari media sosial, entah itu dari rekan sejawat saya mengenai model-model, dan media pembelajaran yang menarik, sehingga anak-anak bisa fokus kembali, belajar dengan saya. Oke, berarti itu komitmennya ya Bu Yani ya. Kira-kira Bu Yani Iya, Pak. siapa kira-kira, orang-orang yang dapat, membantu Bu Yani dalam mewujudkan komitmen tadi gitu? Oke, Pak, saya rasa, rekan sejawat saya, bisa ini, membantu saya untuk, berdiskusi. Nah, supaya lebih cepat saya mencari informasi mengenai model-model pembelajaran dan media pembelajaran yang menarik ini, mungkin nanti saya akan, diskusi dengan rekan sejawat, siapa tahu dia punya pengalaman, siapa tahu dia sudah mencobakan model-model pembelajaran yang menarik tersebut.
Nah, kemudian selain dibantu oleh rekan sejawat saya, mungkin saya akan memanfaatkan juga teknologi kita yang ada pada hari ini, seperti apa, YouTube, TikTok, ya sekarang media sosial pun juga bisa kita gunakan sebagai, apa istilahnya, sarana yang bisa membantu kita untuk terus berkembang gitu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tadi Bu Yeni telah melihat ya siapa-siapa yang bisa membantu baik rekan sejawat melalui pengalaman pertama mereka dengan model-model strategi yang telah mereka terapkan yang akan bisa membantu Bu Yeni untuk meningkatkan komitmen Bu Yeni dan juga memanfaatkan teknologi baik itu secara medianya atau secara apa namanya media sosialnya baik itu YouTube segala macamnya karena itu juga bisa membantu untuk apa namanya tuh untuk melaksanakan komitmen yang Bu Yeni sampaikan tadi. Baik Bu Yeni, kira-kira dari coaching kita singkat kita pada sore hari ini, kira-kira tujuan, yang ingin Bu Yeni capai itu bagaimana? Tercapai atau bagaimana Bu Yeni? Alhamdulillah Pak, dengan adanya diskusi kita hari ini tuh saya, lebih terbuka lagi pikirannya, sudah menemukan ide-ide lain. Wah ternyata ini saya harus mencoba ide-ide baru gitu ya Pak ya, untuk mengatasi permasalahan dan keresahan saya ini dalam mengajar. Ya alhamdulillah Pak, saya rasa tujuan yang, ingin saya capai itu sudah, saya dapatkan gitu. Oke Bu Yeni, saya rasa cukup Bu Yeni, terima kasih karena waktu kita sudah habis juga, sudah lewat yang di 2 menit. Mungkin kita gantian ya Bu Yeni ya? Oke Pak, terima kasih Pak atas waktunya. Oke, sama-sama Bu Yeni. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lekas bergerak dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Petro. Selamat sore juga Bu Yeni. Bagaimana Pak kabarnya hari ini setelah seharian beraktivitas di luar ya Pak ya? Ya, alhamdulillahirrabbilalamin Bu, kabar hari ini ya mungkin sedikit lelah juga, tapi kalau dalam kondisi alhamdulillah dalam keadaan sehat juga Bu. Salam sehat, Oke. alhamdulillah. Oke, berarti secara fisik alhamdulillah, kita hari ini diberikan kesehatan oleh Allah ya, Pak, ya. Nah, itu yang, apa, yang kita syukuri. Ya, terlihat juga, Pak, dari wajah Bapak sedikit lelah, saya lihat. Nah, kita coba, rileks terlebih dahulu, Pak. Mungkin kita bisa, apa, menggunakan, teknik stop juga ya, Pak, ya. Nah, Ya, oke, kita coba praktekkan mengambil nafas. Kemudian hembuskan. Oke, sekali lagi. Mengambil nafas. Oke, hembuskan. Nah, bagaimana Pak rasanya Pak? Udah nyaman udah, dengan posisi Bapak sekarang? udah mendingan Bu, udah sedikit lega gitu Bu. Oke. Dari Ya Pak, terkait dengan kata Bapak tadi ya, Bapak sekarang sedikit lelah. Nah, kira-kira apa nih Pak, yang ingin Bapak obrolkan dengan saya? Boleh Bapak ceritakan, apa permasalahan Bapak? Ya baik, Bu Yeni terima kasih atas waktu Bu Yeni terutama terlebih dulu saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Yeni yang telah meluangkan waktunya untuk berbagi mendengarkan cerita saya pada sore hari ini. Adapun masalah yang ingin saya ceritakan kepada Bu Yeni pada sore hari ini terkait dengan masalah murid saya di sekolah. Ini terkait ibadahnya Bu Yeni ya. Saya merasa saya ada kesusahan gitu Bu Yeni, terkait dengan mengontrol ibadah, 5 waktu, sholat 5 waktu anak-anak saya Bu. Karena di sekolah itu kan saya sebagai mengampu guru pendidikan agama Islam, dan, tentu saya lebih memfokuskan bagaimana anak-anak ini bukan hanya sekedar pengetahuan tentang agama Islam, tapi praktiknya, terutama ibadah mereka, sholat 5 waktu sehari semalam. Nah ini bagaimana mengontrolnya saya terkena
itu menjadi kendala bagi saya sekarang itu, Bu. Oke, baik, Pak. Oh, berarti, permasalahan Bapak, sekarang itu, bagaimana cara mengontrol ya, Pak, ya, bagaimana cara mengontrol ibadah anak-anak, yang kebetulan Bapak juga, sebagai guru, pendidikan agama Islam ya, Pak, ya. Baiklah, Pak Petro, sebelum Bapak bercerita lebih lanjut, nah, dari, obrolan kita hari ini apa yang ingin Bapak, dapatkan atau apa tujuan yang ingin Bapak capai dari obrolan kita hari ini, Pak? Iya, terima kasih, Bu. Ini yang ingin saya capai itu atau tujuan yang ingin saya dapatkan dari obrolan kita sore hari ini, bagaimana saya itu, bisa mengontrol ibadah anak-anak saya dan bagaimana anak-anak saya itu bisa, disiplin dalam melaksanakan ibadah sholat 5 waktu sehari semalam. Nah, itu mungkin tujuan yang ingin saya capai dalam pembicaraan kita sore hari ini. Oke, baiklah, saya menangkap bahwa Bapak ingin, dalam percakapan kita ini nantinya Bapak menemukan ide-ide baru ya, Pak, ya, Iya, ide-ide tentang baru ya. bagaimana cara, mengontrol ibadah, anak-anak kita, apalagi Bapak, Iya, mengajarnya di tingkat SD ya, Pak, ya? Nah, pasti ya, oke. Bu. Mhm. Baiklah, Pak, dari apa namanya, istilahnya dari pengalaman Bapak sebelumnya, nah itu, apa kendala atau kesulitan yang Bapak hadapi dalam mengontrol ibadah anak tersebut? Iya gini, Bu, Yan, kendala terutama sekali, eee yang saya rasakan kendalanya, sebagai guru pendidikan agama Islam dan sebagai guru itu, jam tugas kita itu dari 7:30 sampai jam 1. Itu anak-anak kan kita bertemu anak-anak itu dari, rentang waktu 7:30 sampai jam 1. Sedangkan, dalam rentang waktu tersebut kita hanya bisa mengontrol ibadah anak-anak itu setiap, sholat zuhur aja atau ibadah lain seperti sholat duha itu juga bisa kita kontrol. Nah, dengan sholat yang 4 yang lain ini, sholat asar, maghrib, asar, maghrib, isya, subuh, nah ini kita tidak, bisa mengontrol. Karena apa? Terkendala, terkendala, kita dengan dia itu sudah tidak di dalam, tempat sama atau sudah di luar jam dinas kita. Itu kendalanya, Bu, ya. Oke, Pak, jadi saya menangkap Bapak lagi bingung juga ya, Pak, ya, bingung mengontrol anak karena, Bapak kan bertugas di sekolah hanya dari, pagi ya, Pak, jam 7.15 sampai, zuhur ya, Pak, ya, rata-rata sampai zuhur gitu. Sementara itu anak setelah zuhur tentu pulang ke rumahnya masing-masing ya, Pak, ya. Nah, Iya. jadi kondisi ideal yang Bapak harapkan sebenarnya seperti apa? Kondisi ideal yang saya harapkan sebenarnya itu, Bu, ya, bagaimana anak-anak didik saya ini, eee eee, anak SD, terutama sekali, Bu, ya, ini mereka yang udah besar ya, dari kelas 4, 5, 6, ini tentu sudah karena mereka sudah menginjak usia, berapa, usia 10, 11, 12, tentu sesuai juga dengan sabda Rasulullah, umur 7 tahun anak diperintahkan sholat, umur 10 tahun kalau tidak mereka melaksanakan salat maka pukullah, tentu pukulnya dengan pukul sayang. Tentu berlandaskan ini tentu kita, menugaskan anak-anak kita agar itu ideal yang saya harapkan, agar anak-anak ini bisa mendirikan sholat 5 waktu sehari semalam, tanpa bolong-bolong gitu, Bu, Yan, ya. Oke, Masya Allah, luar biasa sekali, Pak Betro. Saya salut juga dengan Pak Betro yang tidak hanya, memikirkan tingkat pengetahuan anak ya, Pak, ya, tapi juga afektif dan pengamalan tentunya yang paling penting, saya lihat dari yang Bapak paparkan ya, Pak, ya. Nah, kalau menurut Bapak, nah itu sebelumnya apa, yang sudah Bapak lakukan untuk bisa mencapai kondisi ideal itu? Oke, Bu Yani, kalau untuk sebelumnya, agar yang telah saya lakukan untuk mencapai, apa namanya, posisi ideal tersebut, eee, yaitu dengan ini, Bu Yani, saya membuat, apa namanya tuh, agenda-agenda, membuat, agenda sholat, itu anak-anak itu saya minta untuk mengisi agenda sholat tersebut, Bu Yani. Agenda sholat itu kan di situ kan ada sholat subuh, asar, zuhur, subuh, zuhur,
asar, maghrib, isya. Nah, saya minta kepada anak tersebut, untuk setiap kali kalian sholat, itu saya, Bapak minta kalian itu main checklist. Kalau zuhur kan bisa di sekolah checklist-nya, tapi Iya. terkait masalah yang tadi ini Bapak minta kejujuran kalian untuk kalian men-checklist agenda-agenda tersebut, gitu Bu ya. Oke. Sebenarnya sudah bagus ya, Pak, ya, apa yang telah, Bapak usahakan dengan membuat, buku kontrol ya, Pak, ya, buku agenda Jadi sholat anak-anak gitu. Jadi apakah menurut Bapak ini masih kurang maksimal? ya menurut saya masih kurang maksimal Bu ya. Oke. Kalau kita andaikan ini ya, Pak, ya, dari skala 1 Iya. sampai skala 10, nah di mana nih posisi Pak Petrus sekarang dalam mencapai tujuan itu? Posisi saya di posisi 5 sepertinya Bu ya. Oke. Ya Bapak Baiklah, Pak, sudah lihat tadi target banyak juga yang bolong-bolong gitu. iya. Berarti Bapak merasa masih setengah perjalanan baru ya, Pak, ya, Iya. dalam mencapai tujuan ideal kita gitu ya. Nah, Iya. berarti Bapak menginginkan sebenarnya, berada dalam posisi yang keberapa? Kalau tentu saya nggak mau, apa namanya tuh, nggak mau muluk-muluk juga, dalam posisi 9, syukur-syukur alhamdulillah sekali Iya. bisa posisi 10 gitu. Oke, insya Allah bisa ya, Pak, ya. Nah, kira-kira nih ya, Pak, ya, rencana ke depannya selain dengan Bapak membuat buku kontrol tadi, kira-kira ada rencana lain nggak yang terfikirkan oleh Bapak saat ini untuk bisa Eee mengontrol ibadah anak-anak ini? Gini Bu ya, yang terpikirkan oleh saya saat sekarang ini, itu, eee, adalah bisa ini, bisa, karena saya dengan anak-anak tempat yang saya di sekolah, anak-anak tersebut, di rumah, anak saya, yang terpikirkan oleh saya, bisa berkolaborasi dengan baik dengan, orang-orang tua mereka dengan cara yaitu membuat, grup-grup orang tua gitu. Nah, saya minta bantuan kepada orang-orang tua tersebut untuk membantu anak-anak tersebut mengontrol ibadah mereka. Dan juga yang terbayang oleh saya, untuk ini Bu ini, apa namanya, eee untuk, lebih mungkin meningkatkan lagi pemahaman mereka, tentang ibadah sholat ini. Karena apa? Tentu mereka itu kita berikan motivasi-motivasi, tentu mereka itu lebih bersemangat lagi untuk, melaksanakan, ibadah sholat tersebut, gitu Bu ya. Iya, Pak. Oh, saya dengar dari rencana yang Bapak paparkan tadi tuh sudah luar biasa ya, Pak, ya, tidak terfikirkan mungkin sebelumnya oleh Bapak ya, untuk Iya, berkolaborasi juga dengan orang tua. Oke, bagus sekali, Pak, Bapak bisa berkolaborasi dengan orang tua dengan membuat grup WhatsApp tersebut, kemudian tadi Bapak juga menjelaskan ya, apa namanya, meningkatkan pemahaman, peserta didik Bapak, mungkin tentang manfaat, sholat berjamaah gitu ya, Pak, ya. Jadi Pak, dari beberapa rencana yang Bapak utarakan tadi, mana, yang bisa Bapak lakukan dalam waktu yang dekat? itu saya rasa Bu Yani, dalam rencana itu insya Allah saya berusaha semuanya bisa saya laksanakan dalam waktu dekat. Oke, jadi dalam waktu dekat ini ya Pak ya, bisa Bapak kondisikan ya Pak ya, membuat, grup dengan orang tua sehingga Bapak bisa komunikasi ya Pak ya dengan orang tua, kemudian memberikan pencerahan lagi kepada anak-anak. Oke Pak, apa komitmen Bapak terhadap rencana-rencana yang sudah Bapak jabarkan tadi? Iya Bu Yani, terima kasih. Komitmen saya terhadap rencana-rencana yang telah saya jabarkan tadi, bagaimana saya sebagai guru pendidikan agama Islam, di sekolah SD ini bisa berkomitmen tentang rencana-rencana tadi, bisa melaksanakan komitmen itu secara berkelanjutan gitu Bu ya. Bukan bukan 1 bulan dikerjakan lalu sebulan lagi tidak, sebulan lagi, kayak kayak, kalau istilah orang kitanya kayak ayam gadi betaluah. Tetapi saya, komitmen saya tentang rencana bagaimana ini bisa konsisten, dan berkelanjutan selalu saya laksanakan, di, eee, tingkat pendidikan eee yang saya apa, yang tingkat pendidikan yang saya empuh gitu.
Oke, Pak. Nah, dalam mewujudkan rencana-rencana brilian Bapak tadi, nah kira-kira siapa nih Pak rekan sejawat Bapak yang bisa membantu Bapak mewujudkan hal tersebut? Iya, ini mungkin yang bisa membantu saya, terutama tentu, saya minta kesadaran kepada murid-murid agar mereka itu sadar, mereka itu bisa membantu kita juga untuk mencapai tujuan-tujuan kita tersebut, yang mana tujuan tersebut kebaikan untuk mereka sendiri juga. Dan mungkin yang bisa membantu saya itu rekan-rekan sejawat, bagaimana kita kan tidak masuk lokal itu setiap hari, kita masuk lokal itu ada yang 2 kali dalam 1 minggu, ada yang 1 kali, tergantung. Kalau yang 2 kali itu kita masuknya 2 jam, kalau yang 1 kali kita masuknya 4 jam sekali, masuk gitu ya. Dan kita minta kepada guru-gurunya untuk selalu mengingatkan ibadah sholat anak-anak tersebut. Dan juga yang bisa membantu saya berharap, ini orang-orang tua mereka, wali-wali mereka, bagaimana waktu anak-anak tersebut banyak di rumah atau banyak bersama guru, bersama orang tua mereka. Nah, tentu sangat-sangat berharap agar orang tua mereka itu bisa mengontrol ibadah anak-anak kita tersebut. Itu Bu ya. Oke, jadi, ada rekan sejawat, kemudian Iya, ada pihak dari orang tua juga ya, Pak, ya, yang bisa, apa namanya, istilahnya mengontrol Bapak, mewujudkan rencana-rencana yang telah terfikirkan oleh Bapak hari ini, gitu ya, Pak, ya. iya Bu ya. Oke, Pak, dalam dialog kita kali ini, apa yang telah Bapak dapatkan dari percakapan kita hari ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sekali Bu Yen. Dari dialog kita hari ini, saya menemukan, yang sebelumnya tidak terpikirkan oleh saya. Akhirnya dengan dialog ini, pikiran saya terbuka sehingga saya mendapatkan, cara-cara untuk bisa menyelesaikan masalah yang saya hadapi sekarang ini Bu Yen. Oke, alhamdulillah ya, Pak, ya, dari percakapan singkat kita hari ini, nah itu Bapak sudah menemukan jawaban dari keresahan Bapak sendiri ya, Pak, ya. Saya, luar biasa juga Bapak tidak hanya mementingkan pengetahuan dari, murid-murid Bapak, tetapi juga, istilahnya, pengamalan dari, nilai-nilai yang telah Bapak ajarkan di kelas ya, Pak, ya. Mudah-mudahan rencana Bapak dapat terrealisasikan dalam waktu dekat ini dan dapat membuahkan hasil. Nah, semangat terus ya Pak Petro. Oke, terima kasih Bu Yeni. Iya, sama-sama Pak. Mungkin lain kali kita bisa berdialog kembali dan berefleksi tentang apa yang telah Bapak lakukan. Sebelum kita tutup Bu Yeni, saya ingin mengucapkan terima kasih sekali kepada Bu Yeni, yang mana dalam sesi coaching hari ini saya mendapatkan ide-ide baru, mendapatkan wawasan, pikiran saya terbuka. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bu Yeni. Ya Pak, sama-sama Pak. Saya juga berterima kasih, kita hari ini bisa berdialog dengan dengan nyaman ya Pak, ya, menemukan ide-ide. Saya juga, merasa senang Pak bisa membantu. Oke Pak, Oke Bu sekian Yeni. dulu percakapan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan merdeka lekas bergerak dalam pendidikan penggerak.